Yesus adalah Tuhan. Beda dengan nabi. Kalau nabi itu manusia biasa. Manusia biasa. Tapi Yesus bukan manusia biasa. Dia yang dari surga turun ke bumi. Dia yang dari surga turun ke bumi dan akhirnya kembali ke bumi. Dia terangkat ke surga. Bahkan pada waktu dia ada di bumi, memang benar tubuhnya 100% manusia. Dia 100% manusia. Tapi ketika dia mati pada hari ketiga, Yesus bangkit, dibangkitkan oleh Allah Bapa di surga, ya kan? Dan 40 hari kemudian kita pasti mengenali, tahu kan, dia terangkat ke surga, kembali ke surga. Dia yang dari surga turun ke bumi, kembali ke surga. Dia bukan manusia biasa. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan buat hari ini. Kita tutup mata, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah diberkati lewat kesehatan, kami sudah diberkati lewat kehidupan kami, apa yang kami pakai, apapun yang kami terima, semuanya oleh karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan. Kami patut mengucap syukur terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, sebentar kami akan mendengarkan pesan-Mu Tuhan. Kami mengawali masuk di tahun 2024 ini. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu, supaya ketika kami boleh berjalan dimanapun kami berada, dan ketika kami menjalani kehidupan kami, hidup kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Hidup kami senantiasa dituntun oleh-Mu Tuhan. Kami ucap syukur terima kasih Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami menjadi tanah yang baik, tanah yang subur untuk menerima setiap benih firman-Mu. Kami ucap syukur terima kasih. Kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami menjadi dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom buat saudara sekalian semua. Shalom aleihim, Bishim Yeshua Hamasya. Salam damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Jemaat Daat yang ada dimanapun, jemaat pemirsa Daat yang mendengarkan siaran ini, saya percaya, saya berdoa semuanya hidupnya senantiasa diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dijaga, disertai oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah, Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oke, sebelumnya saya ucapkan ya, karena awal tahun 2024 belum jauh, saya ucapkan Happy New Year, selamat tahun baru 2024, dan kita masuk di tahun 2024. Kita cari perkenanan Tuhan, kita cari maunya Tuhan, pesan Tuhan untuk supaya hidup kita melangkah sesuai dengan maunya Tuhan, masuk dalam rencananya Tuhan. En afto peripateo, berjalan di jalurnya Tuhan, bukan berjalan jalurnya kita sendiri, bukan berjalan di jalurnya jalur yang mana gak tahu atau semau gue, enggak, tetapi hidup berjalan di jalurnya Tuhan, hidup berjalan di kehendaknya Tuhan, ya. Oke, kita belajar firman Tuhan hari ini. Saya beri tema Yesus adalah Tuhan dan Gembala Agungku. Sekali lagi temanya, Yesus adalah Tuhan dan Gembala Agungku. Ayo, saya mengajak pemirsa atau jemaat Daat yang ada di sini dimanapun, ya kan, yang mendengarkan siaran ini, sama-sama tirukan dengan saya. Yesus adalah Tuhan dan Gembala Agungku. Sekali lagi, 2, 3. Yesus adalah Tuhan dan Gembala Agungku. Oke, puji Tuhan. Kita buka terlebih dahulu Mazmur 23. Mazmur 23 ayat pertama sampai ayat 6. Perikopnya di situ ditulis Tuhan gembalaku yang baik. Pertama, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang
yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke tanah ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Tuhan menyegarkan jiwaku. Tuhan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya, oleh karena nama Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, sebab Tuhan selalu besertaku. Gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Gembala Agung. Sekali lagi, kenapa saya kasih tema khotbahnya Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Beda dengan nabi. Kalau nabi itu manusia biasa. Manusia biasa. Tapi Yesus bukan manusia biasa. Dia yang dari surga turun ke bumi. Dia yang dari surga turun ke bumi. Dan akhirnya kembali ke bumi. Dia terangkat ke surga. Bahkan pada waktu dia ada di bumi, memang benar tubuhnya 100% manusia. Ya, 100% manusia. Tapi ketika dia mati pada hari ketiga, Yesus bangkit, dibangkitkan oleh Allah Bapa di surga. Ya kan? Dan 40 hari kemudian kita pasti mengenali, tahu kan, dia terangkat ke surga. Kembali ke surga. Dia yang dari surga turun ke bumi, kembali ke surga. Dia bukan manusia biasa, bukan nabi. Sekali lagi, dia memang Tuhan. Yesus adalah Tuhan, ya. Sekali lagi, saya tidak setuju kalau disebut nabi itu sama dengan Yesus Kristus. Tapi sekali lagi, Yesus tetaplah Yesus, dia Tuhan. Oke. Dan bukan cuma sekedar pengakuan kita buat hari ini Yesus adalah Tuhan, tetapi Gembala Agungku. Yesus adalah Tuhan dan Gembala Agungku. Seorang gembala. Sang gembala. Kita adalah domba-domba. Yang namanya domba itu butuh yang namanya gembala. Domba itu hidupnya bergantung penuh 100% dengan gembala. Dia nggak akan pernah bisa ngapa-ngapain kalau tanpa ada gembala. Karena gembala ini dia yang akan menggiring, menunjukkan ada padang rumput yang hijau. Di tempat ada airnya yang tenang. Domba-domba ini bisa makan rumput kenyang, terpelihara dengan baik, gemuk-gemuk, ya kan? Gemuk-gemuk, dipelihara dengan baik, nggak kekurangan, nggak kekeringan, bahkan nggak sampai mati kekeringan, enggak. Tapi benar-benar domba ini dipelihara. Bukan cuma dipelihara, dia bergantung, domba ini bergantung penuh dengan gembalanya, dijaga, dilindungi. Jangan sampai ada pencuri yang datang mencuri dombanya. Jangan sampai ada binatang buas yang menerkam. Kalau waktu-waktu kalau ada binatang buas, gembalanya yang akan maju duluan. Dia jaga dombanya, dia maju duluan. Itu gembala yang baik. Bukan pada waktu ada binatang buas, gembala ini malah tambah kabur. Dombanya dibiarin, dia kabur, sembunyi. Ada binatang buas. Tapi enggak, itu gembala upahan. Kalau gembala yang baik, dia akan lawan itu. Benar-benar jaga, lindungi domba-dombanya. Jangan sampai ada yang menerkam. Ya kan? Lah, apalagi Tuhan Yesus, dia adalah gembala yang baik. Yang enggak kepingin saudara dan saya sampai diterkam. Bukan binatang buas lagi, tetapi si jahat, yaitu iblis. Karena Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan sangat mencintai saudara dan saya. Jangan sampai kita binasa, diterkam oleh si jahat. Yang pertama, Yesus adalah Tuhan dan Gembala Agungku. Yang pertama, tahun 2024
kita masuk awal di tahun 2024 ini, kita harus optimis, selalu bersama Tuhan. Optimis kalau Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah membiarkan, apalagi meninggalkan saudara dan saya. Kita harus optimis, yakin, ya kan? Dengan iman melangkah dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan. Kita harus yakin bahwa Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Ketika kita tahu persis, kita ngerti, paham persis bahwa Yesus adalah Tuhan, yang bukan nabi, bukan utusan, bukan suruhan, bukan, tapi dia memang Tuhan dan gembala agung saudara dan saya. Kita harus optimis, yakin bahwa hidup kita dipelihara, dijaga, disertai dimanapun kita berada, baik di rumah, di tempat marketplace kita, ada penyertaan Tuhan. Saudara nggak perlu khawatir lagi, nggak perlu takut akan masa depan, ya kan? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, selalu bersyukur walau dalam proses. Mungkin hari-hari ini kita masih dalam proses, belum keluar dari namanya orang hidup. Namanya orang hidup itu banyak masalah. Ya benar, saya katakan. Tetapi ketika kita walaupun dalam proses, kita dalam masalah, ya kan? Pokoknya yang penting bukan cari masalah. Ya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Yang terpenting selalu ada penyertaan Tuhan. Selalu hidup kita itu dipimpin oleh Tuhan. Mungkin kita masih dalam pergumulan lah. Saudara dan saya masih hidup dalam pergumulan. Tidak usah khawatir, tidak usah takut. Tuhan Yesus selalu menyertai saudara dan saya. Tidak apa-apa, ya kan? Percaya, yakin, ini cuma proses. Proses, ya kan? Namanya proses, pasti akan ada progresnya yang baik, pasti ada goalnya yang bagus. Yakin dan percaya. Firman Tuhan sendiri bilang, rancanganmu bukan rancanganku, kata Tuhan, ya kan? Rancanganmu itu bedanya setinggi langit dengan bumi, tapi rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Saudara yakin, percaya, tahun 2024 rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan yaitu damai sejahtera. Rancangan Tuhan hari depan yang baik. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Bukan rancangan kebangkrutan, bukan rancangan sakit penyakit. Kebangkrutan, sakit penyakit, kesedihan, kesusahan, itu semua pekerjaan iblis. Saya beritahu, Tuhan tidak pernah merancangkan kayak gitu. Itu pekerjaan iblis. Supaya apa? Supaya saudara jauh dari rancangan Tuhan. Supaya saudara jauh dari Tuhan. Jadi jangan mau dibelokkan pikiran kita bahwa Tuhan itu selalu merancangkan yang baik. Oke. Memberi hari depan yang penuh harapan, hari depan yang baik. Itu yang kedua, selalu bersyukur walau dalam proses. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Firman Tuhan bilang gini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal itu gimana sih? Ya, dalam segala hal itu bukan cuma sekedar waktu kita terima berkat, waktu kita sehat, waktu kita baik-baik saja, toko kita rame, bukan. Mengucap syukur itu bukan cuma sekedar begitu aja. Mengucap syukur dalam segala hal itu yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus. Apapun, walaupun kondisinya sekarang hari-hari ini masih berproses, masih belum baik, belum sesuai dengan harapan kita, tetap mengucap syukur, ya kan? Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur walaupun kondisi kami, mungkin kami masih dalam proses, namun kami percaya, kami mengucap syukur, Tuhan selalu beserta saya. Tuhan selalu menuntun saya, ya kan? Semakin hari akan semakin lebih baik. Itu yang terpenting, mengucap syukur. Nggak boleh ngeresuloh, nggak boleh, orang Jawa bilang ngomel, ya kan? Apa yang kita yakini itu yang akan terjadi. Ketika kita meyakini, mengomel sesuatu yang buruk, akan terjadi. Lebih baik meyakini sesuatu yang baik, mengucap syukur, terima kasih.
selalu hidup ditolong oleh Tuhan, dan pasti akan terjadi buat saudara dan saya. Yang ketiga, Yesus adalah Tuhan dan Gembala Agungku. Yang ketiga, hidup nggak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Sekali lagi, nggak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Engkau sudah spesial di mata Allah. Ayo katakan sekali lagi pada diri kita sendiri. Saya sudah spesial di mata Allah. Oke, sekali lagi. 2, 3. Saya sudah spesial di mata Allah. Coba yang di sebelah kiri kanannya, mungkin ada suaminya atau istri, suami istri, atau ada saudaranya, dijawil. Engkau orang-orang yang spesial di mata Allah. Lu, engkau orang-orang yang spesial di mata Allah. Udah nggak perlu banding-bandingin orang lain. Nggak usah berpikir orang lain. Itu enak ya, andai kata, ya kan? Enak apalagi membandingkan dengan orang fasik. Ya kan, cilaka. Firman Tuhan bilang celaka. Nggak perlu bandingin. Dulu saya punya pikir, waktu saya masih belum ngerti firman Tuhan, dulu saya belum dalam Tuhan sungguh-sungguh, ya kan. Saya ngelihat saya punya tetangga. Tetangga ini bukan anak Tuhan. Bukan anak Tuhan. Dia kelihatannya hidupnya, semakin hari semakin naik, diberkati, tokonya rame. Saya sampai mikir, saya ngomong sama istri saya, kita sing ke gereja, ya kan, lu ke gereja, mana hasilnya? Itu lihat, tuh tetangga kita, ya kan. Tetangga kita gak pernah ke gereja, bukan orang Kristen, bukan orang gereja. Hidupnya tuh lihat tuh, semakin diberkati, semakin kaya, semakin terus, ya kan, bisa bangun rumah yang besar, punya tokonya besar, ya kan, tokonya nambah terus, banyak tokonya, di mana-mana rumahnya banyak, ya kan. Saya istilahnya gini, iri dengan orang fasik. Tapi ketika saya mengerti firman Tuhan, saya nggak boleh itu, malah justru itu kekejian di mata Tuhan. Saya paham, saya harus mengucap syukur, saya harus hidup berkenan di mata Tuhan, saya hidup takut akan Tuhan. Bukan caranya kayak gitu, ya kan. Sudah ada porsinya sendiri-sendiri, nggak apa-apa, biarin. Tapi buktinya, ya saya sih bukan bercerita sesuatu yang buruk, ceritakan orang lain yang buruk. Tapi ini realitanya, ya karena hasilnya bukan didapat karena dari Tuhan, mungkin ya nggak ngerti gimana. Lambat laun yang tadinya kelihatannya enak, semakin naik, endingnya tokonya sekarang tutup satu persatu, bangkrut. Bukan cuma bangkrut aja tokonya, rumah-rumahnya disitai bank. Yang terakhir rumahnya disita bank, kata berapa M gitu. Udah sebelum rumahnya disita, beliau meninggal dunia karena ya itu tadi, stres kerjaannya nggak karu-karuan, tokonya tutup bangkrut. Saya berdoa saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan, rancangan Tuhan bukan rancangan kebangkrutan, bukan rancangan kecelakaan, sekali lagi, bukan rancangan yang semakin turun, bukan rancangan yang menjatuhkan, bukan. Tetapi rancangan penuh dengan harapan, hari depan yang baik. Itu rancangan Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara, ini kesaksian realita, kesaksian hidup benar. Ketika saya dulu waktu ngelihat tetangga saya yang kayak gitu, saya iri karena saya sendiri lagi ada di bawah. Tapi ketika saya cinta Tuhan, saya hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, saya percaya dengan rancangan Tuhan, hari-hari ini malah justru saya yang diangkat sama Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan saya walaupun gak dibandingkan kayak tetangga saya yang kayak itu, ya kan, walaupun gak, tetapi paling gak anak Tuhan itu kalau mengucap syukur ada damai sejahtera, ada sukacita, keluarganya, rumah tangganya juga ada damai sejahtera, ada sukacita. Firman Tuhan katakan gini, kita bisa menikmati hasilnya.
kita bisa berbahagia dan menikmati apa yang kita kerjakan. Itu yang terpenting, ya kan? Kelihatannya diberkati, tapi berkatnya bukan dari Tuhan Yesus. Keluarganya nggak bisa menikmati, dirinya sendiri nggak bisa menikmati. Itu dengan kata lain gini, bojai. You know bojai, tahu bojai ya? Apa itu yang dimasak gitu, ada banyak sayur-sayurnya gitu. Bojai, bukan ya? Nah, itu capcay kan, bojai itu percuma, ya kan? Tetapi kalau kita yang kerja sungguh-sungguh karena diberkati Tuhan Yesus, keluarga, anak, istri, keturunan kita bisa berbahagia, bisa menikmati. Oke, saya rasa cuman itu aja. Ayo, mulai saat ini kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Gembala Agung. Waktu kita masuk dalam tahun 2024, kita mengawali, ada pesan Tuhan, ada firman Tuhan katakan, di tahun 2024 ini hidupmu akan penuh dengan berkat dan jawaban doa. Mungkin ada banyak jawaban-jawaban doa dari tahun-tahun sebelumnya atau tahun kemarin 2023 yang belum terjawab, masih dalam pergumulan, masih dalam proses. Saya katakan tahun ini 2024 engkau akan diberkati oleh Tuhan, ya kan? Namun satu hal, Tuhan mau sebelum kita diberkati, sebelum jawaban-jawaban doa saudara dan saya dijawab sama Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan mau, yaitu hal-hal yang harus kita tinggalkan, hal-hal yang harus kita buang. Hal-hal apa itu yang harus kita buang? Yang pertama, ingat baik-baik, kebiasaan buruk. Apapun itu kebiasaan buruk yang tidak berkenan bagi Tuhan, kita harus tinggalkan, kita harus buang. Apa? Ya, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa jabarkan satu persatu. Tanya Tuhan. Mungkin kebiasaan buruk yang suka marah, emosi, ngomel, kasar, suka mukul pasangannya. Mungkin suami suka mukul istrinya, istri suka mukul suaminya, ya kan, KDRT dan lain sebagainya. Atau mungkin ya kebiasaan buruk yang lain-lainnya, banyak hal. Tanya sama Tuhan, apa kebiasaan buruk saya Tuhan? Minta pimpinan Roh Kudus, tunjukkan. Mulai sekarang kita rubah. Ya kan, tinggalkan kebiasaan buruk itu, kita memulai sesuatu yang baru. Yang kedua, dosa mungkin kita dulu pernah terikat dengan kuasa-kuasa gelap, dosa yang terikat dengan perzinahan, percabulan, atau mungkin dosa-dosa dari nenek moyang kita lepaskan dalam nama Tuhan Yesus, kita bertobat, kita minta ampun sama Tuhan, ya kan, dosa-dosa apapun itu juga kita masuk harus dengan kekudusan, hidup kudus, karena Allah itu adalah kudus. Sehingga ketika kita sudah dipersiapkan berkat sama Tuhan, berkat itu bisa kita terima. Yang ketiga, keterikatan. Adalah keterikatan itu adalah tidak berkenan bagi Tuhan. Kita terikat dengan Tuhan aja, jangan keterikat yang lainnya. Dengan rokok mungkin, dengan alkohol, dengan narkoba, apapun juga yang membuat kita terikat, membuat kita jauh dari Tuhan. Kita harus melepaskan itu. Yang keempat, ingat baik-baik, orang-orang yang berpengaruh buruk bagimu. Siapapun itu, orang-orang yang tidak membangun saudara, orang-orang yang tidak pernah bisa mensupport iman kita, percaya kita kepada Yesus Kristus, kita jauhi aja. Tidak ada manfaatnya. Orang-orang yang kayak gitu itu gak ada manfaatnya. Orang-orang yang memberi pengaruh yang buruk buat kita jauhi. Bukan bermusuhan juga bukan, tapi gak perlu kita bergaul dengan mereka, ya kan? Supaya apa? Firman Tuhan bilang, pergaulan buruk akan merusak kebiasaan baik. Sekali lagi, pergaulan buruk akan merusak kebiasaan yang baik, maka jauhi kayak gitu. Oke, lepaskan genggamanmu dari hal-hal yang lama, kebiasaan buruk, dosa, keterikatan, dan orang-orang yang berpengaruh buruk dalam hidupmu, agar engkau bisa, perhatikan, agar engkau bisa menerima hal-hal yang baru yang berasal dari Tuhan.
Engkau tidak bisa membawa yang lama masuk ke dalam hidup yang baru. Bersiaplah untuk masuk ke dalam musim yang baru, ke dalam tahun yang baru. Yang terbaik Tuhan sudah siapkan di tahun 2024 ini. Yakin dan percaya, Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan berkat-berkat untuk tahun 2024 sampai di akhir tahun 2024 hidupmu selalu diberkati oleh Tuhan. Oke, akan ada terobosan-terobosan yang baru, dengan hati yang baru, dengan jiwa yang selalu diperbarui, hidup yang senantiasa dipimpin, disertai, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya boleh katakan amin. Ayo, mulai sekarang semuanya kita rubah kehidupan kita. Kita masuk di tahun 2024 dengan bersama Tuhan. Pasti bisa lakukan perkara-perkara yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami percaya tahun 2024 ini adalah tahun keemasan buat kami semua. Tahun 2024 tahun diberkati. Tahun 2024 kami senantiasa disertai oleh Tuhan. Hidup kami senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Dan tahun 2024 akan ada banyak terobosan-terobosan yang baru. Yang lama mungkin yang sudah dicuri oleh iblis. Yang lama banyak yang kacau. Tahun 2024 ketika kita mengawali tahun ini, kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Kita tinggalkan dosa, kita tinggalkan keterikatan, saya tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, orang-orang yang berpengaruh buruk, dan saya melangkah bersama Tuhan, hidup selalu diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu buat hari ini. Kami percaya, kami tangkap, dan kami lakukan. Dan ketika kami lakukan jadi rema dalam kehidupan kami, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur terima kasih. Haleluya. Amin.